Film dimulai dengan memperlihatkan bagian dalam sebuah hospice, yaitu rumah perawatan khusus untuk orang-orang yang sudah berada di tahap akhir hidup mereka. Suasana di sana tenang, tapi terasa sangat suram. Kamera bergerak melewati lorong panjang yang pencahayaannya redup, memperlihatkan pasien-pasien lanjut usia yang duduk di kursi roda. Dari suasana itu jelas terlihat bahwa tempat ini bukanlah rumah sakit yang penuh semangat menyembuhkan, melainkan tempat terakhir di mana pasien hanya menunggu ajal. Di salah satu kamar, diperkenalkan tokoh utama kita, Samira atau dipanggil Sam. Sam adalah seorang perempuan berusia sekitaran 30 yang menderita kanker stadium akhir. Kondisinya lemah, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan rambutnya tampak kusut. Dari ekspresi wajahnya terlihat bahwa ia sudah kehilangan semangat hidup. Seolah-olah setiap hari yang ia jalani hanya menunggu kematian datang. Namun ada satu hal yang masih membuat Sam terlihat hidup. Seekor kucing hitam berbulu lebat bernama Frodo. Seorang perawat muda bernama Reuben masuk ke kamar Sam. Reuben kemudian menjelaskan bahwa pihak hospice berencana membawa pasien untuk jalan-jalan singkat ke Manhattan. Sam langsung menolak tawaran itu. Ia merasa bahwa perjalanan semacam itu hanya membuang waktu. Namun, Reuben tidak menyerah. Ia tahu ada suatu tempat yang punya arti khusus bagi Sam, Patsy Pizzeria di Harlem. Reuben menyebutnya bahwa mereka bisa mampir ke sana. Karena alasan itu, Sam akhirnya setuju ikut perjalanan, walaupun tetap dengan sikap dingin. Rombongan pasien hospice, termasuk Sam, dibawa menggunakan mobil menuju Manhattan. Di dalam mobil, suasana awalnya normal. Orang-orang di jalan terlihat sibuk. Lalu lintas padat khas New York. Suasana klakson dan hiruk-pikuk kota didengar jelas. Sementara pasien lain tampak sedikit gembira karena bisa keluar dari hospice. Sam hanya sesekali mengelus Frodo tanpa bicara banyak. Shit, you okay? Oh, yeah. We have to head back now. Why? Something. Sam, we'll get pizza another day. We're already in the city. Tiba-tiba suasana berubah drastis. Kamera memperlihatkan langit siang yang semula cerah, kini muncul kilatan cahaya terang seperti meteor yang meluncur cepat. Orang-orang di jalan berhenti, menengah, dan terlihat kebingungan. Benda asing itu menembus atmosfer dengan suara menggelegar, lalu menghantam salah satu bagian kota, menghasilkan ledakan besar yang membuat gedung-gedung berguncang, kaca pecah, dan asap hitam membumbung tinggi. Namun, ledakan itu bukanlah akhir melainkan awal bencana. Dari kawah ledakan, muncul makhluk asing berwarna hitam pekat. Tubuhnya besar, dengan anggota badan panjang, mirip serangga raksasa bercakar tajam. Makhluk ini bergerak dengan cepat, tidak memiliki mata, tetapi sangat peka terhadap suara sekecil apapun. Begitu dengar teriakan, langsung langkah tergesa, atau bunyi logam, mereka langsung menyerang dengan brutal. Tiba-tiba sebuah ambulan di dekatnya meledak akibat tabrakan. Ledakan itu menghantam keras tubuh Sam, membuatnya terpelanting dan jatuh tak sadarkan diri di jalan. Ketika Sam kembali sadar, ia berada di dalam sebuah ruangan gelap. Rupanya, ia diselamatkan oleh sekelompok orang dan dibawa masuk ke sebuah teater boneka tua yang kini dijadikan tempat berlindung. Di ruangan itu, semua orang menahan suara, hanya berkomunikasi dengan gerakan tangan atau berbisik, nyaris tidak terdengar. Sam segera memeriksa Frodo, yang ternyata selamat dan duduk di sisinya. Rasa lega terlihat jelas di wajah Sam meskipun ia kebingungan. Seorang pria bernama Henry memberi arahan pada penyintas lain agar tetap tenang. Tiba-tiba terdengar suara helikopter militer terbang rendah dari pengeras suara. Tentara mengumumkan agar warga tetap tenang dan segera menuju titik evakuasi. Namun, suara keras itu justru menarik perhatian makhluk. Mereka langsung melompat, menghantam bangunan, dan menghancurkan kendaraan. Getaran keras membuat debu jatuh dari langit-langit. Orang-orang di dalam teater menutup mulut dengan tangan agar tidak bersuara. Henry memberi isyarat keras agar semuanya diam. Sam hanya bisa memeluk Frodo erat-erat, matanya penuh ketegangan. Tidak lama kemudian, jet tempur militer terlihat melintas di langit Manhattan. Kamera memperlihatkan bom yang dijatuhkan ke arah jembatan utama, seperti Bronchi Bridge dan jembatan penghubung lainnya. Ledakan besar terjadi, jembatan runtuh, api berkobar, dan asap tebal mengepul.
Tentara dengan sengaja menghancurkan semua akses keluar masuk Manhattan untuk mengisolasi makhluk asing, agar tidak menyebar ke daratan lain. Namun, akibatnya, semua orang yang masih berada di Manhattan kini terjebak. Wajah-wajah penyintas, termasuk Sam, dipenuhi keputusasaan. Militer kemudian mengumumkan adanya titik evakuasi di dermaga South Street Airport. Ribuan orang segera berlari menuju ke sana. Kamera memperlihatkan kerumunan besar yang berdesak-desakan. Banyak orang menangis, ada yang membawa anak kecil, ada yang menyeret koper, semua berharap bisa selamat. Namun, kerumunan besar itu justru membuat sulit untuk diam. Tangisan bayi, teriakan orang yang kehilangan keluarganya, bahkan suara langkah kaki yang terburu-buru menimbulkan kebisingan. Akibatnya, beberapa makhluk langsung datang menyerang. Mereka mencabik kerumunan, menewaskan banyak orang dalam sekejap. Suasana berubah menjadi neraka. Darah di mana-mana, orang berlari ke segala arah, banyak yang terinjak-injak. Dalam kekacauan itu, Frodo terlepas dari genggaman Sam. Sam panik, ia berusaha mencari kucingnya di antara ribuan orang yang berlari. Kamera memperlihatkan tatapan yang penuh kecemasan, tangannya bergetar, tetapi ia harus menahan diri untuk tidak berteriak. Jika ia bersuara, maka makhluk akan langsung menyerangnya. Di tengah kepanikan mencari Frodo, Sam bertemu dengan seorang pria muda bernama Eric. Eric adalah seorang mahasiswa hukum asal Inggris yang sedang berada di New York ketika serangan terjadi. Ia terlihat kebingungan, takut, dan trauma. Namun, ia menemukan Frodo yang tersesat, lalu mengembalikan kucing itu kepada Sam. Pertemuan itu menjadi awal hubungan mereka. Eric yang merasa sendirian dan tidak tahu harus kemana, memutuskan untuk mengikuti Sam. Sam awalnya tidak peduli dan bersikap dingin, tetapi ia menyadari bahwa keberadaan Eric bisa membantunya bertahan hidup. Akhirnya mereka berdua berjalan bersama, ditemani Frodo. Okay. You need to stop following me, okay? Really? Yeah. Okay. I'm really scared. Beberapa saat kemudian, Sam mulai kesakitan akibat kanker yang dideritanya. Ia sulit berjalan, wajahnya menahan nyeri, dan ia mengatakan bahwa ia membutuhkan obat pereda sakit. لما نسأل عبد كيف عليه كده خد هدي أمس Eric meski ketakutan, dengan berani masuk ke sebuah apotik yang sudah hancur. Suasana di dalam apotik sangat menegangkan. Rak-rak roboh, kaca pecah di lantai, dan suara samar makhluk di luar. Eric berjalan pelan sekali, menahan napas, mencari obat yang dibutuhkan Sam. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, akhirnya ia menemukan obat itu dan berhasil kembali dengan selamat. Sam minum obat tersebut dan merasa lebih tenang. Ia mulai berbicara dengan terbuka dengan Eric, menceritakan masa lalunya. Ia mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang musisi jazz, dan setelah pertunjukan mereka selalu makan pizza di Patsy Harlem. Kenangan itu adalah salah satu momen paling indah dalam hidupnya, dan ia ingin sekali
dan ia ingin sekali lagi merasakan pizza dari tempat itu sebelum meninggal. My father played beautiful. When he took me to, and after we got pizza, he died. Before we got pizza. Sam dan Eric kemudian memutuskan berjalan menuju Harlem untuk mencari Patsy Pizzeria. Perjalanan mereka dipenuhi suasana mencekam. Jalan-jalan sepi dengan mobil terbakar, gedung hancur dan tubuh manusia yang bergelimpangan. Sesekali terdengar suara makhluk di kejauhan, membuat mereka harus bersembunyi di balik keruntuhan. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di Harlem. Namun Patsy Pizzeria sudah hancur total. Dindingnya runtuh dan sisa bangunan terbakar. Sam terdiam menatapi reruntuhan dengan wajah kecewa dan putus asa. Sam menatap reruntuhan itu dengan wajah kecewa, merasa keinginannya tidak terwujud. Melihat Sam kecewa, Eric berusaha menghiburnya. Ia mencari di sekitar dan berhasil menemukan pizza dari kedai lain. Mereka lalu duduk di sebuah klub jazz kosong. Menyalakan lilin kecil dan makan pizza bersama Frodo. Suasana sederhana itu ternyata sangat berarti bagi Sam. Ia merasa kembali ke masa kecilnya, duduk bersama ayahnya yang dulu selalu menemaninya makan pizza setelah pertunjukan jazz. Momen sederhana itu ternyata sangat berarti bagi Sam. Sam dan Eric melihat sebuah kapal besar sedang mengevakuasi orang-orang di dermaga. Eric ingin membawa Sam ke sana, tetapi Sam menolak. Ia tahu bahwa dirinya tidak punya waktu lagi, penyakitnya sudah parah, dan ia tidak ingin menjadi beban. Sam kemudian membuat keputusan besar. Ia ingin Eric dan Frodo selamat, sedangkan ia sendiri akan tinggal dan menghadapi akhir hidupnya. Untuk memastikan Eric bisa lolos, Sam sengaja membuat suara keras dan memecahkan kaca mobil. Monster langsung datang untuk menghampirinya. Sementara itu, Eric dengan berat hati membawa Frodo berlari menuju dermaga. Meskipun penuh rasa bersalah, akhirnya berlari bersama Frodo menuju dermaga. Dia harus berlari secepat mungkin, bahkan sempat melompat ke air untuk menghindari serangan, sebelum akhirnya berhasil naik ke kapal. Di atas kapal, Eric menemukan secarik kertas di dalam jaket yang sebelumnya diberikan Sam kepadanya. Safe. Surat itu berisi ucapan terima kasih dari Sam karena Eric sudah menemaninya di hari-hari terakhir hidupnya. Sam juga menitipkan Frodo agar Eric merawatnya dengan baik. Karena kucing itu adalah salah satunya yang benar-benar berharga bagi Sam, membaca surat itu membuat Eric menangis. Film diakhiri dengan adegan Sam yang kini sendirian di jalan Harlem dan memutar lagu Feeling Good milik Nina Simone. Awalnya ia mendengarkan lewat earphone, kemudian ia melepasnya sehingga musik terdengar keras. Suara musik itu menarik perhatian makhluk. Ia hanya menatapi langit dengan ekspresi damai.